Jelas ya. Oke. Oh ya, suara saya kedengeran kan ya di situ ya? Kalau misalkan ada yang nggak kedengeran bilang aja ya. Oke, aman ya semuanya. Ya, kalau gitu mari kita buka dulu aja untuk pertemuan hari ini. Sekaligus membuka juga untuk pembinaan OSP Informatika ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk semuanya yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Mungkin sebelumnya salam kenal dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sidik ya, sebagai narasumber atau tutor bidang informatika di pelatihan terpusat ini. Jadi selama beberapa pertemuan ke depan ini, insya Allah saya sendiri ya yang akan mendampingi kalian buat persiapan menuju OSP tahun 2025 ini ya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita coba bisa merujuk ke silabus untuk OSP tahun ini ya. Saya sambil cek. Harusnya udah keluar ya untuk silabusnya ya. Sebentar ya. Saya buka dulu situsnya. OSN. Saya bisa sebentar ya. Alright. Ya, udah keluar ya harusnya ya. Nah, ini. Oke, udah keluar ya. Oke. Ya, jadi kalau kita merujuk untuk silabus OSP tahun ini ya, ini dia lebih kepada perbandingan dengan silabus di tahun lalu ya, di mana di sini ada modifikasi yang tadinya itu ada 6 bagian soal itu dimodifikasi menjadi 5 sampai 8 studi kasus ya. Kemudian waktu pengerjaan OSP-nya itu berlangsung selama 3 jam. Kemudian untuk setiap studi kasus, untuk setiap soalnya ya gampangnya ya, itu ada 4 bagian ya. Jadi 4 bagian, ada 2 bagian. Untuk bagian pertama ada 3 soal pemahaman, ini bisa pilihan ganda, isian singkat atau benar salah. Terus sama satunya itu adalah soal pemrograman dan soal pemrograman itu modelnya dibagi dua ya, 2 subsoal ya. Ada subsoal mudah sama subsoal yang sulit gitu ya. Nah, mungkin untuk contohnya bisa dilihat di sini. Contohnya di sini ada soal berbagi candil ya. Berbagai candil. Ini kalau yang bagian A1 ini berarti untuk yang bagian pertama ini ya. Yang apa namanya? Yang soal pemahamannya. Habis itu ada bagian yang soal codingnya. Dan soal codingnya sendiri itu subtasknya itu kebagi dua. Ada yang mudah sama ada yang sulit ya. Kayak gitu ya. Apa namanya? Format soalnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau OSP itu saya bisa katakan dia udah semi OSN ya. Jadi kita udah mulai didominasi dengan soal-soal algoritmik ya. Kan kalau pas OSK kemarin, saya sebenarnya belum lihat sih soal OSK kemarin gimana sih. Itu kan cenderung lebih ke soal tertulis ya. Baik itu soal berbasis computational thinking ataupun algoritmis ya. Sedangkan kan kalau OSP OSP ini udah mulai cenderung ke OSN gitu, yang dimana udah lebih ke coding gitu, menitik beratkan ke coding. Jadi bisa dibilang matriksnya udah berbeda ya gitu. Jadi gini, kalau saya itu bikin matriks ya, misalkan nih mau lolos dari OSK gitu. Matriksnya apa sih? Oke, kalau lolos OSK kemarin kan yang jelas kan soal apa namanya? Computational thinkingnya harus bagus ya. Sama untuk pemrogramannya paling enggak pemrograman dasar itu sudah selesai kayak gitu. Nah, untuk OSP ini kita udah mulai masuk ke materi pemrograman tingkat lanjut gitu ya. Jadi kalau kalian lihat jadwal yang untuk pelatihan terpusat ini kan materinya udah materi-materi kompetitif ya. Baik itu brute force, divide and conquer, habis itu greedy DP. Jadi untuk
tingkat provinsi ini matriksnya adalah kalian udah mempelajari semua materi-materi tingkat lanjut dan bisa kalian aplikasikan untuk soal-soal yang non coding dan untuk soal coding tapi ya tingkat kesulitannya cenderung masih agak mudah lah kayak gitu. Soalnya kalau apa namanya udah masuk OSN itu udah jauh berbeda sih tingkat kesulitannya sih gitu. Jadi untuk provinsi ini matriksnya adalah yang jelas kalian udah harus mempelajari semua materi-materi yang kompetitif. Habis itu kalian bisa mengaplikasikannya kayak gitu. Nah, nanti ketika udah tahap nasional, itu udah mulai pendalaman materi kayak gitu. Jadi ya kalian mulai ngerjain soal-soal OSN, kalian rampungkan sendiri. Habis itu ngerjain soal-soal yang sekiranya tingkat kesulitannya itu seperti OSN gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian nanya gitu, Kak, soal yang kira-kira kalau saya mau latihan soal referensinya dari mana gitu ya, baik itu untuk yang tingkat OSP maupun yang tingkat OSN gitu. Nah, kalau saya lihat dari soal-soal OSN ya, tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, itu tuh kalau paling enak sih sebenarnya kalau ngasih soal tuh ini ya, dari Code Force sih sebenarnya sih. Sorry. Paling enak tuh dari Code Force. Kenapa? Karena di Code Force, ya saya buka ya, di CF, itu tuh apa namanya? Ada difficultnya gitu dan difficultnya tuh cukup akurat gitu buat saya jadikan pengukuran ini kalau OSP tuh sampai scoring berapa, OSN tuh sampai scoring berapa gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian mau latihan soal buat tingkat OSN, itu tuh tinggal ini aja. Kalau di CF tuh, kalian tinggal sorting aja, terus kalian kerjain soal-soal yang petirnya ini tuh nilainya tuh dia 1.500 ke atas lah gitu. Nah, jadi kalau mau kalian bisa lolos OSP ini, itu paling enggak ya sampai 1.500 gitu. Jadi silakan kalian latihan-latihan dan kalau bisa cukup stabil, bisa dengan mudah, nggak mudah juga sih, pokoknya ya stabil lah ya. Bisa nyelesain soal-soal dengan tingkat kesulitan maksimum 1.500. Itu untuk tingkat OSP. Sejauh ini saya lihat ya untuk soal-soalnya ya. Kayak gitu. Ini kan nanti enak ya kalau CF tuh kan ada scoringnya. Habis itu cukup akurat karena kan ya setahu saya kan di antara online judge lain kan CF nih termasuk yang paling terkenal lah ya, paling rame gitu pesertanya. Jadi cukup menggambarkan lah ininya apa namanya difficultnya. Sebenarnya di TLX juga ada sebenarnya apa petir-petiran kayak gini tuh juga ada ya kalau kita lihat ya. Misalkan kita lihat soal OSN deh. Misalkan OSN tahun 2024 misalkan. Nah, ini kalau nggak salah ada petirnya ya? Nggak ada ya? Ini ada, nggak ada ya? Oh, nggak ada, ding. Di sini nggak ada. Bentar. Ada kalau nggak salah ya, soal tahun berapa ya? 2021 kali. Atau 2020. Coba Pilar Ajaib. Nah, ini kan ada levelnya ya. Nah, kalau apa namanya? Menurut saya sih ya berhubung TLX itu nggak serame Code Force, jadi kadang suka kurang akurat gitu loh. Ini untuk apa namanya? Algoritma buat scoringnya itu. Menurut saya masih jauh lebih akurat yang dari CFC gitu. Jadi biasanya acuan saya itu kalian ngerjain CF yang difficultnya 1.500 ke bawah itu buat persiapan kalian OSP ini. Usahain bisa konsisten, stabil, lancar gitu ya, bisa solve. Nanti kalau OSN itu di atas 1.500. Syukur-syukur kalau kalian udah terbiasa di 2000-an lah. Saya biasanya kalau orang udah kebiasa ngajain soal 2000-an biasanya medalnya bisa emas lah biasanya. Emas atau perak biasanya. Emas sih emas biasanya. Ya udah biasa ngajain soal 2000 bahkan lebih itu biasanya emas. Soalnya orang-orang yang bisa cukup stabil ngerjain soal-soal kesulitan itu dengan scoring 2000 lebih, itu biasanya di CF tuh udah oren biasanya. Atau paling rendah ungu lah, kayak gitu ya. Gitu sih paling untuk gambarannya ya kalau kalian butuh latihan soal sendiri mandiri gitu. Karena to be honest, saya sendiri pun dulu pas saya belajar pun saya otodidak gitu, nggak yang ikut pembinaan kayak gitu. Ya dulu sih saya belajarnya kayak gitu.
Dari CF ngerjain yang kesulitannya ya segitulah. Rajin-rajin kontes CF. Ya sebenarnya bebas sih. Ya CF bisa. Kalau kalian pengen add coder juga bisa gitu. Banyak ya pokoknya ya referensinya ya. SPOJ juga bisa. UVA juga bisa. Tapi kalau tipe tipe soal saya lebih suka tipe soal CF. Kalau nggak add coder gitu sih. Oke, ya kira-kira gitu sih gambarannya ya. Kira-kira apa yang perlu kalian siapin ya buat OSP ini kayak gitu dan bahkan nanti untuk OSN juga gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bebas ya, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kalau belum ada kita lanjut. Belum ada ya? Oke, ya. Terus kita coba lihat jadwalnya ya. Saya coba mau bahas juga nih terkait jadwalnya mumpung hari pertama ya sekaligus pembukaan ya. Jadi saya mau bahas-bahas hal-hal teknis dulu. Oke, kalau dari jadwal itu, ntar ya. Nih ya, ya ada yang mau tanya. Coba dong Kak ranking gitu. Kalau di OSP, materi-materi apa yang kira-kira bakalan mudah ke sulit? Materi ya? Biasanya OSP itu yang ini ya, apa namanya? Biasanya topik yang bisa sulit banget ya untuk latihan itu tuh DP biasanya. DP itu biasanya susah. Jadi kalian siap-siap aja. Biasanya tuh mau itu OSP, mau itu OSN, biasanya tuh soal yang susah tuh biasanya DP. Biasanya. Oke, saya coba ambil contoh ya. Ntar ini saya bahas ya, Radit ya. Oke, nanti habis ini saya coba ambil contoh-contoh soal saya melihat dari OSP tahun lalu. Oke, jadi untuk apa jadwalnya? Ini udah saya share ya yang terbaru ya. Sorry banget, saya ada update jadwal. Tapi kayaknya belum ke update ya. Makanya tadi sempat ada yang nanya kok pagi-pagi belum start gitu ya. Ternyata jadwalnya belum tersampaikan ke kalian gitu. Jadi untuk jadwalnya di sini sebenarnya ini ya. Mungkin kayak ada yang bertanya Kak, kok ini bolong-bolong ya Kak ya gitu. Ini sih apa namanya menyesuaikan jadwal saya ya. Soalnya kan berhubung saya juga sambil full time software engineer ya. Jadi di hari-hari kerja saya coba nyolong-nyolong waktu aja di saat saya lagi lowong. Nah, itu saya bisa dampingin kalian gitu. Nah, kalau yang saya ijoin ini kan weekend ya. Nah, ini berhubung pagi ini tadi saya ada agenda, makanya saya baru start siang ini. Kayak gitu. Dan besoknya saya baru bisa full. Dan kemarin ditetapkan untuk per harinya kita jangan lama-lama ya maksimal 6 jam lah gitu. Makanya di sini saya jadwalkan untuk besok itu di jam setengah 9. Untuk materinya sebenarnya nggak yang saklek ya, nanti menyesuaikan aja. Kalau udah selesai kita langsung lanjut materi berikutnya. Kalau belum ya kita extend gitu ya. Yang jelas secara garis besar ini sih materi-materi yang akan kita bahas gitu. Mulai dari matem di coding. Jadi di coding tuh ada matem juga ya. Ada materi matem sendiri, ada sorting searching, data structure, habis itu problem solving paradigma ya yang menyangkut brute force, DNC, greedy, DP gitu ya. Habis itu kita ada bahas materi graph juga. Dan di sini kita nggak cuma sekedar teori, tapi kita juga akan pelajari codingannya gitu ya. Karena ya di OSP ini kan kalian udah mulai ngoding gitu. Jadi harus bisa codingannya juga. Nggak cuma sekedar teori doang gitu. Nanti akan menyesuaikan, kita fleksibel aja. Yang jelas kira-kira gambaran jadwalnya seperti ini sih gitu. Jadi untuk yang weekend, saya usahakan bisa full ya. Terus untuk yang weekdays di sini untuk jam 1 sampai jam 2 nih kalau di hari biasa selalu saya kosongkan. Kenapa? Karena saya biasanya ada meeting ya. Jadi ini saya kosongkan terus. Makanya saya bisa startnya pagi terus agak kepotong. Dan biasanya saya meeting itu baru selesai di jam 2. Jadi makanya jam 2 baru kita bisa lanjut gitu ya gitu. Nah, ini kan berhubung weekend bisa lanjut. Nanti ini kan kita sebenarnya kalau dari tanggal pembinaan kan sampai tanggal 29 ya. Ya udah makanya saya maksimalin aja semua hari terisi jadinya ini kecuali Jumat karena saya Jumat ada acara kantor. Jadi apa namanya? Post test saya adakan di tanggal 28, pembahasannya saya adakan di tanggal 29. Kayak gitu.
Jadi biar kepake semua lah harinya. Jadi proses, misalkan kalian agak lelah, ya kita rehat dulu aja, nanti besoknya baru dibahas gitu. Oke, kira-kira gitu sih untuk jadwalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nanti habis ini saya coba lihat lihat soal OSP ya. Dan kita coba eval aja misalkan dari tahun lalu soal yang cukup sulit menurut saya itu tuh materinya apa gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah sekarang kita coba lihat TLX ya. Oh, ada yang baru join. Sip. Oke, kita coba ke TLX. Ya, coba kita lihat soal yang tahun lalu ya. Coba OSP. OSP. Nih ya, oke. Ini belum saya kerjain karena saya males ya. Kalau dilihat di sini ya, sebenarnya kan kalau ngelihat soal itu mudah atau sulit kan cukup gampang ya. Tinggal dilihat dari solve-nya kan. Nah, di sini sih kalau yang paling susah ya, menurut saya ya, yang lumayan challenging tuh pertama ini yang di kalkulator pengubah basis. Ini lumayan. Ini saya kemarin bisa solve itu pakai DP. Ini ya, kalau lihat codingan saya, ini saya dulu solve pakai DP. Ini ya, pakai DP top down saya. Saya DP-nya DP 2 step kayak gitu. Ini yang soal D ya. Terus sama paling satu lagi yang cukup sulit ya. Itu ini nih, gosip gulali. Ini sebenarnya saya udah dapat idenya, cuman belum saya coding-coding ya. Ini soal graph ya. Soal graph tapi ada semacam butuh optimization ya buat apa namanya ngitung skor untuk setiap connected components ya. Jadi kan ini kan kepecah tiga nih connected components-nya. Nah, habis itu ngitung apa namanya? Ngitung total skornya tuh supaya efisien. Nah, itu tuh butuh apa optimize ya. Optimize-nya itu saya udah kepikiran sebenarnya pakai apa namanya? Sliding window. Pakai sliding window, cuman ini belum saya garap kayak gitu. Itu sih kira-kira Radit sih, kira-kira gambaran soal yang sulit ya. Untuk yang OSP tahun lalu ya, 2024. Jadi topiknya itu DP sama graf itu biasanya yang sulit. Kalau yang mudah tuh ya contoh ini, soal A nih, string cantik ini. Kalau string cantik ini ini ngitung apa sih? Oh, ini mah ini implementation aja looping dari kiri ke kanan gitu. Buat ngitung huruf apa? Huruf O sama S-nya gitu. Nanti pas N tinggal cari ada berapa banyak huruf OS-nya di sebelumnya gitu. Jadi ini kayak DP tapi DP-nya masih gampang gitu. Cuma sekedar apa counting aja sih. Ini yang soal A. Kalau yang B ini oh ini matem ya kayaknya ya. Oh iya. Kayaknya matem ini. Matem. Matemnya masih gampang. Ini yang C, oh tebang pohon. Oh ini kayaknya binary search ya kalau nggak salah ya. Binary search. Binary search pun juga apa namanya kadang bisa termasuk soal sulit juga ya. Jadi tergantung juga sih. Ada yang chat apa nih? Afan Kak mau nanya kalau misalkan lolos jalur passing grade itu kira-kira jawab berapa soal OSP ya Kak? Sebenarnya definisi passing grade itu kan menyesuaikan saingan kalian ya. Tapi yang jelas kalau kalian bisa ngajain semua soal dan yakin benar itu kalian harusnya bisa lolos sih gitu aja sih. Soalnya yang namanya passing grade tuh kalau setiap tahun bisa beda-beda sih. Pada akhirnya tergantung saingan kalian gitu. Ya kalau emang saingan kalian lagi susah-susah ya passing grade-nya tinggi kayak gitu. Jadi nggak ada batasan tapi yang jelas kalau bisa ya kalau mau bisa lolos ya paling enggak ya kan ini kan 6 soal. Kalau tahun lalu kan 6 soal ya. Nih kan ya. Ya paling enggak kalian bisa ngerjain 4 lah. Ngerjain 4 dan kalau bisa perfect gitu. Itu biasanya bisa lolos. Biasanya gitu. Gitu ya Hans ya. Oke, Hans dari IC Batam. Oke. Sip. Ada lagi mungkin yang mau tanyain? Jadi kalau ditanya Kak, kira-kira kalau soal susah biasanya materinya apa? Paling pasti itu DP biasanya. DP itu susah biasanya. Kayak
apa ya? Saya sendiri dulu waktu pertama kali belajar DP itu saya juga bingung apaan sih DP gitu. Dan itu text time ya, bener-bener eh, apa namanya butuh waktu banget buat belajar DP sampai akhirnya kalian kebiasa gitu. Dan saran saya sendiri sih, kalau belajar DP, kan DP itu kan ada dua ya, ada yang pakai top down, ada yang pakai bottom up. Saran saya sih, kalau memang benar-benar mau paham DP secara menyeluruh, itu kalian biasain the bottom up. Tapi nggak salah juga kalau kalian pakai top down. Ini bagi yang udah ngerti DP ya. Kalau yang belum nanti saya akan bahas DP kok di pelatihan ini gitu ya. Oh iya, sama-sama Hans. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Jadi untuk OSP tahun lalu ini, menurut saya untuk yang susah itu DP. DP. Terus ini tadi graph sama ada semacam sliding window-nya gitu ya. Soal F malah cenderung gampang menurut saya. Ini F tuh saya agak agak matem deh kalau nggak salah. Matem dikit kalau nggak salah nih. Pendek kok dengan saya. Tuh, matem sih. Matem agak greedy gitu. Jadi menurut saya malah gampang yang F. Yang lumayan nih yang D sama yang E. Gitu. Itu soal tahun lalu. Terus kalau soal 2023 itu membeli oleh-oleh ini, oh ini DP nih, DP DP on graph ini kalau nggak salah. Dia itu iya nih N-1, N-1 itu berarti 3, DP on 3. Ini soal B5, graph tapi ada DP-nya gitu. Terus kalau mengumpulkan artefak nih, ini apa namanya? Pakai sliding window, kalau nggak binary search, kalau nggak salah. Tapi yang jelas pokoknya sih saran saya, ini pembangkit listrik nih DFS ya. Saran saya sih yang penting banget kalian pelajari itu yang jelas pertama binary search ya. Karena to be honest itu sering banget kepake baik itu binary search buat pencarian data maupun binary search untuk finding answer ya. Karena ada juga BSAT ya. BSAT, BSTA ya, binary search the answer. Itu penting banget gitu. Apa nih? Ada yang nanya juga kan? Manajemen waktu di OSP gimana ya Kak? Kan kalau di OSK bener-bener ketat banget tuh manajemen waktunya. Manajemen waktu di OSP. Saran saya sih ini. Yang jelas, baik itu kalian OSP maupun kalian lagi kompetisi CP, ya CP itu kan kalau OSN Informatika kan lebih ke CP ya, Competitive Programming ya. Itu saran saya. Itu kalian ini berhubung OSN OSP ini masih ada sistem partial scoring atau sistem IOI, saran saya itu pastikan semua soal tuh kebaca. Jangan sampai ada soal yang nggak kebaca, takutnya ntar nyesel. Kemudian kalau bisa kalian sampah dulu. Kak, definisi sampah itu apa, Kak? Sampah tuh kalian kerjakan sub soal yang gampang dulu. Karena biasanya sub soal gampang itu effortnya lebih kecil sih. Kan lumayan ya, kalian ngoding sampah, kalian udah dapat separohnya kalau OSP. Mungkin kalau OSN beda cerita ya. OSN kalian ngoding ngoding sedikit paling cuma dapat 8 gitu ya. Tapi apa namanya kalau kalian itu OSP itu kalian nyampah, kalian udah dapat separohnya gitu. Contoh kayak ini deh, kayak misalkan ya, saya ambil contoh, misalkan ini menjual kentang. Ini kan ada sub soal mudahnya ya. Apa sih enggak deh? Ah, ini kan nih ada sub soalnya nih. No, kalian ngerjain satu sub soal ini doang kalian udah dapat 20 kan lumayan ya. 20 itu kan berarti udah dapat seperlimanya gitu. Terus ini 30 poin itu NM-nya cuman 1000, AIBI-nya cuman 1000. Cuman 1000 loh, 1000 dibanding sub soal total 100.000. Tapi kalian udah dapat skor 30. Jadi kalau kalian nyampah sampai 2 aja, kalian udah dapat 50 gitu. Jadi untuk OSP ini manajemen waktunya. Kecuali kalau kalian memang sangat jago, ya udah Kak, saya kerjain aja saya kerjain urut aja Kak dari nomor A sampai nomor F misalkan gitu. C D E F misalkan. Ya udah saya kerjain aja A saya full score, B saya full score, ya itu terserah kalian gitu ya. Tapi kalau memang kalian dirasa apa namanya mau yang lebih optimal, ya itu pertama pastikan setiap soal itu kebaca, jangan sampai ada yang kelewat. Habis itu kalian sampahin dulu nih yang sub soal gampang gitu. Biasanya yang sub soal gampang ini biasanya codingannya cenderung gampang dan dapat skornya lumayan, udah dapat separohnya. Ya
kalau kalian bisa nyampah aja separuh gitu masing-masing soal. Misalkan total soal 6, kan masing-masing dapat 50 aja. Itu dapat 300. 300 itu kan berarti udah separuh dari 600 kan dari total skor kan. Dan udah lumayan banget kan. Kalian codingan simple dapat 300 gitu. Jadi saran saya strateginya sih yang jelas yang soal isian singkat biasanya ini ya apa cenderung lebih mudah ya soal isian singkat biasanya. Itu kalian coba cek dulu. Habis itu kalau memang dirasa mudah ya kalian hajar dulu aja. Karena ngoding kan lumayan text time ya, terutama bagi yang belum terbiasa gitu. Itu ngajarin soal yang isian singkat dulu, udah cukup lancar. Habis itu kalian ke soal codingnya, tapi ambil yang subtas yang mudah dulu gitu. Kalian kerampungkan. Nanti kalau udah rampung setiap soal, udah kebuat codingan yang versi gampangnya, baru kalian mulai incer yang full score. Saran saya sih dari soal yang gampang dulu. Soal yang gampang itu biasanya yang B1, pokoknya yang angka-angka kecil ya. Baik itu B1 ataupun misalkan kalau di tahun 2024 itu berarti soal A, pokoknya yang huruf atau angka kecil nih biasanya soal-soal mudah. Udah terurut kok kalau OSP gitu. Jadi dari yang mudah ke sulit itu udah terurut gitu. Kalau OSN nggak menjamin. Kadang OSN justru soal A bisa jadi soal susah. Nggak ada yang menjamin gitu ya. Meskipun kebanyakan sekarang sih cenderung mudah ya. Kalau saya lihat ya gitu. Ini soal tahun 2024, tadi soal tahun 2023. Jadi soal tahun 2023 ada yang topiknya sulit ini DP on 3. Yang ini apa namanya? Binary search ya. Implementation tapi di optimize pakai binary search atau pakai sliding window. Terus pembangkit listrik ini dia greedy ya. Ada sortingnya, terus ada graphnya tapi lebih ke DFS gitu. Dia apa connected components ya, kayak gitu. Oke. Untuk B2, B1 nih implementation biasa kok. Itu ya untuk yang soal tahun 2023. Oke. Jadi saya mau ngomongnya based on data aja ya, nggak mau asal ceplos. Oh, pokoknya materi ini sulit gitu. Kita lihat aja dari studi kasus aja dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya itu biasanya sulit itu apa gitu. Kalau 2022 ini, oh, ini sebenarnya udah pernah saya solve sih. Melompati lapangan, oh ini saya udah pernah solve kok. Melompati lapangan ini kalau nggak salah, saya pakai ini deh. Pakai binary search kalau nggak salah ini. Binary search salah, bukan ini. Ini tuh apa sih? Coba. Saya udah agak lupa. 61M, oke. Oh, oke. Heeh. I kurang dari I aksen. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, dia cuma bisa bawah kanan. Oh ini DP nih kayaknya. Oh ya ini DP kok. DP ini DP. DP pasang karpet. Oh ini DP juga nih. Ya kan? Kebanyakan tuh DP ya kalau yang cukup sulit ya. Ini saya udah tahu DP-nya belum saya kerjain aja sih. Ini DP nih. Ya, DP lagi gitu. Sesuai dugaan saya sih. Kebanyakan soal yang sulit itu DP biasanya. 2022 DP, ini 2021 yang vitamin-vitamin. Ini tuh yang paling sulit itu dulu nih, ini suhu. Ah ya, ini kalau soal ini suhu ini, oh ini saya pakai binary search di answer. Dulu ini kok, saya ngejainnya lewat akun murid saya. Ini bisa full score AC kok, pakai binary search di answer. BSTA ya. Oke, kalau paket ini tuh, oh ini greedy saya. Ini pakai greedy, di sorting aja. Ya, jadi untuk yang tahun 2021 nih paling sulit dia pakai binary search the answer ya. Dan memang binary search the answer itu buat orang baru cukup sulit ya karena apa point of view-nya tuh agak beda sama binary search biasa dan harus apa sering-sering latihan biar kebiasa ngerjain soal-soalnya gitu. Oke, itu yang soal tahun 2021 ya. Terus 2020 ini, oh ini paling sulit itu, oh ini mewarnai kanvas. Ini itu kalau nggak salah soal DP. Nah, kita ketemu DP lagi. Jadi emang kebanyakan soal yang sulit itu biasanya topiknya DP sih. Ini graf. Katak super ini pakai Dijkstra ya, kalau nggak salah ya. Kerja freelance nih DP tapi masih cenderung mudah DP-nya.
DP apa namanya? eh Apa sih LIS ya kalau nggak salah ya, longest interesting subsequence kalau nggak salah. Oke, itu. Itu sih paling itu untuk kira-kira gambaran materi mudah ke sulit ya. Jadi ya itu kalian DP biasanya. Paling susah tuh DP. Saya emang DP tuh bisa terus berkembang gitu loh. Jadi susah banget tuh bisa DP gitu. Oke, itu sih paling untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Yang terkait materi yang sulit. Kalau mudah ya udah materi yang mudah mah ya matem-matem simple kayak FPB KPK, prime checking, prime generation gitu ya. Sama paling kadang ini sih, nggak tahu ya tapi ya kalau di WSP saya jarang lihat ya. Kadang tuh ada soal kombin. Soal kombin tapi di coding. Itu saya kalau di CF, di encoder sering ketemu. Tapi kalau di OSP itu agak jarang gitu. Itu biasanya. Kombin tapi di codingan gitu. Dan kalau udah kombin, itu kan pasti ada mod-mod ya. Bisa ada yang modulo-modulo ya. Dan karena modulnya biasanya prime number, nah nanti kalian bisa pakai mod inverse buat nyari ya. Nanti akan saya bahas juga mod inverse gitu. Itu sih. Terus brute force itu menurut saya masih cenderung mudah karena cukup straightforward ya kalau brute force itu ya. Paling nanti sulitnya tinggal dicari POV lain buat kalau brute force-nya butuh di-optimize gitu ya. Terus kalau greedy, biasanya ini kesukaan banyak orang sih, apalagi anak-anak pindahan dari Matem ya. Biasanya seneng nih dengan greedy gitu ya. Greedy itu cukup menyenangkan tapi sulit juga, soalnya pembuktiannya juga susah kalau itu benar. Tapi biasanya kalau soal-soal dengan teks greedy itu biasanya tinggal dicari counter case-nya aja kira-kira ide saya ini ada counter case yang bikin ide saya salah nggak ya. Nah, biasanya gitu tuh kalau kalau ngetes apa greedy ya biasanya kayak gitu. Terus kalau graph itu biasanya gimana ya, graph tuh kalau dikatakan topik, saya tuh melihat graph itu seperti another word gitu. Jadi graph itu dunia grafis lah ya. Jadi ada node, ada edge. Nah, di dalam situ itu nanti bisa ada greedy, ada DP gitu lah. Jadi secara garis besar kalau materi tingkat lanjut itu saya bisa pecah. Itu pertama ada graph dan non-graph. Habis itu ada topik problem solving paradigma. Nah, di dalamnya itu ada brute force, DP, greedy, karena itu lebih ke teknik problem solving. Nah, satu lagi ada topik data structure. Jadi, data structure itu lebih yang mengakomodir ide-ide kita. Jadi, misalkan kita ngerjain suatu problem. Kita punya ide nih. Nah, untuk memfasilitasi atau mau mengakomodir ide kita tuh, itu pakai tools apa ya? Nah, itu tuh biasanya kita pakai data structure gitu. Jadi bisa saya bilang pemilahan materi di soal coding tuh kayak gitu. Ada graph sama non-graph. Habis itu untuk pemecahan solusinya sendiri, masalahnya sendiri itu ada brute force dan kawan-kawan. Lebih ke teknik penyelesaian masalahnya. Terus tools-tools alat itu data structure. Jadi kayak map, set, apa party queue, stack queue, bit set, nah kayak gitu-gitu tuh data structure, lebih ke tools kayak gitu. Oke, ya wes kalau gitu, mungkin sebelum kita mulai masuk ke topik matem ya, karena yang pertama mau saya bahas matem dulu sih, matem di codingan ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau belum ada, mungkin ini ya, saya mau ambil air minum sebentar, kita pindah share screen ke teks editor. Bentar ya. Saya di sini untuk pembahasannya gini ya. Eh, Sebenarnya saya sendiri ini sih nggak pernah bikin slide materi ya, jadi ya saya cukup bahas materi yang ada di kepala saya aja ya, gitu ya. Oke, ntar ya saya ambil air minum dulu.
Oke, thank you ya sudah menunggu ya. Jadi yang mau kita bahas saat ini adalah materi matem di coding ya. Oke, biasanya sih kalau di CP ya, materi matem yang sering dipakai itu pertama adalah nyari FPB atau kalau di Inggrisin tuh GCD ya. Habis itu nyari KPK, habis itu ada prime checking ya. Habis itu ada prime generation. Habis itu kalau modulo-modulo itu ya lebih ke apa namanya? Biasanya sesuatu yang butuh jawaban gede ya. Tapi kalau bener-bener spesifik modulo nggak ada sih. Sama paling ini satu lagi mode inverse yang sering kepake ya materi matem-matem yang di codingan ya. Oke, saya mulai dari FVB ya. Nah, kan biasanya kita kalau nyari FVB itu kalau di soal tertulis kan bisa pakai pohon faktor ya atau akar ya. Nah, kalau di codingan tuh kita pakai algoritma Euclid. Euclid itu bentuknya ini kan apa? FPB atau GCD dari A dan B. Itu adalah GCD dari B dan A mod B. Nah, ini kan berarti rekursif ya. Nah, karena rekursif, berarti kan harus ada sesuatu yang menghentikannya kan. Jadi, base case yang bikin fungsinya berhenti. Nah, base case-nya itu adalah GCD dari nol dan A itu adalah A. Jadi, kita akan terus melakukan pemanggilan GCD ini sampai salah satunya bernilai nol. Karena apa? Karena GCD dari nol dan A itu adalah A. Gitu. Nah, syukurnya sih kalau di C++, kalian tinggal bisa pakai STL ini ya. Underscore, underscore, GCD ya. GCD misalkan A, B gitu ya. Misalkan INT FPB sama dengan gini. Ini udah bisa gitu. Jadi kalian nggak perlu bikin bikin function Euclid gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ini yang biasanya dipakai. Sebenarnya ada sih satu lagi sih. Kalau kalian pernah dengar ini. Apa? Extended Euclid. Mungkin anak matem nih yang tahu nih. Ini biasanya terkait dengan ini ya. Linear Diopantin. Tapi saya pribadi jarang make sih. Gitu. Jadi ya kalian kalau emang mau pelajari ya silakan dipelajari mandiri aja. Saya cukup kasih tahu yang sekiranya sering kepake sih, baik itu di OSN OSP maupun di kontes-kontes terbuka ya. Linear Dependent ini cukup saya bilang rare topik ya, jarang dipakai gitu. Tapi kalian kalau mau pelajari ya monggo. Biasanya terkait linear dependent sih. Kalau apa extended Euclid, dia implementnya mirip kayak Euclid, cuman extended sesuai namanya ya, di extend gitu, khusus untuk mencari nilai apa namanya apa namanya XY-nya ya kalau nggak salah ya kemungkinan XY-nya gitu ya dia dari suatu persamaan ya kalau linear diopantin gitu ya gitu. Nah, kan nyari FPB kan seperti itu ya. Nah, untuk nyari KPK ya udah kan untuk rumusan KPK sendiri udah jelas ya. KPK tuh kita kalau di Inggris kan tuh nyebutnya LCM ya. Lowest Common Multiplier ya. Oke. Itu tuh apa namanya kalau KPK tuh dari A dan B ya udah tinggal A dikalikan dengan B kemudian dibagi dengan eh, FPB-nya. Nah, biasanya saya kalau mau menghindari terjadinya overflow, itu biasanya antara A atau B-nya itu saya bagi dulu dengan GCD-nya. Habis itu baru dikalikan sama satunya, gitu. Karena kalau yang namanya GCD kan pasti habis membagi, nggak mungkin nggak habis membagi kan. Tinggal dibagi dulu, terus baru dikali. Biasanya saya handle gitu, biar nggak terjadi overflow ya, menghindari overflow. Karena biasanya nih suka bermain dengan angka-angka gede biasanya gitu. Itu terkait dengan FPB KPK ya. Gitu. Terus selanjutnya ada prime checking. Kalau prime checking cukup jelas ya. Dan harusnya udah pada tahu lah tekniknya seperti apa ya. Jadi kita kan gini, definisi bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh
1 dan dirinya sendiri kan. Benar gak? Berarti apa? Berarti 2, 3, 4. Kita asumsikan misalkan bilangannya itu adalah X gitu. Berarti apa? Berarti 2, 3, 4 sampai dengan X min 1 itu tidak boleh habis membagi X. Gitu ya. Jadi apa namanya? X mod 2, X mod 3, terus sampai X mod X min 1 itu tidak boleh nol. Kalau ada yang nol itu udah menyalahi definisinya sendiri, berarti otomatis bukan prima. Berarti kan sebenarnya by default kan kita kalau mau ngecek suatu bilangan itu prima atau enggak, kita harus ngecek dari 2 sampai X min 1 ya. Ini kan berarti kalau kita melakukan pengecekan seperti ini kan kompleksitinya OX kan. Kasarnya kan yang gitu. Nah, tapi ini bisa kita optimize ya, itu menjadi O akar X gitu. Loh, kok bisa Kak? Nah, berangkat dari mana? Gini, misalkan ya, saya ambil dua bilangan. Misalkan saya ambil 36 sama 45. Nah, misalkan masing-masing angka itu saya faktorin. Oke, pertama 36. 36 tuh kalau difaktorin berarti 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6. Terus 45 nih, saya faktorin ya misalkan ya. Itu dapatnya misalkan 1 kali 45, terus 3 dikali 15, habis itu 5 dikali 9. Nah, kalau kalian perhatiin, bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri, baik itu yang di faktor 36 ataupun yang ada di faktor 45, ini kan semuanya itu kan ini, masing-masing, kalau yang 36 berarti bilangan yang di sebelah kiri itu lebih kecil sama dengan akar square root dari 36, ya kan? Yang bilangan di sebelah kirinya. Yang 45 juga sama. Bilangan-bilangan yang ada di sebelah kirinya ini itu lebih kecil sama dengan square root atau akar dari 45. Gitu kan. Nah, otomatis kan yang sebelah kanannya itu yang lebih besar sama dengan akar dari 36 ataupun 45. Nah, sekarang gini, selain satu ya, kan untuk setiap bilangan yang kurang dari sama dengan akarnya, kalau ada yang habis membagi, itu otomatis kan dia ada pasangannya ya, yang habis membagi juga kan. Sekarang logikanya gini deh, misalkan nih, selain satu, nggak ada bilangan yang kurang dari akarnya, yang habis membagi dia. Logikanya, otomatis yang sebelah kanannya ada nggak? Nggak ada kan? Kalau ada dia mau berpasangan dengan siapa kan gitu ya. Secara logik aja lah gitu. Makanya bisa kita optimize pengecekan kita itu yang tadi ya sampai X-1 cukup sampai akarnya aja. Jadi gampangnya kalau di sini kita cukup cek wilayah kirinya aja. Yaitu yang lebih besar dari 2 sama lebih besar dari 1 sorry, dan lebih kecil sama dengan akarnya. Kalau misalkan nggak ada satupun yang habis membagi dia, kita asumsikan berarti dia prima gitu. Karena yang di area kanannya pun itu otomatis gak ada yang habis membagi dirinya kayak gitu. Karena kalau ada mau pasangan dengan siapa kan gitu. Karena habis membagi kan pasti ada pasangan pengalinya kan gitu. Itu sih penjelasannya. Jadi untuk prime checking ini cukup sampai akarnya saja. Ya kira-kira kalau di codingan gini lah. Kita cukup apa bikin aja sorry tadi saya ngetik apa tadi. Oke. Cukup kita ngecek gini aja. Misalkan kita bikin boolean is prime gitu ya. Saya kebiasaan ngoding ini ya, ngoding apa namanya, OP, jadi nama variabelnya nggak random. Is prime true, habis itu kita tinggal looping aja. Looping biasanya pakai i ya. I dari 2 sampai dengan square root dari, misalkan kita ngecek x ya, i plus plus. Nah, habis itu dalamnya tinggal cek if apa x mod i itu sama dengan nol, otomatis kan menyalahi definisi bilangan prima itu sendiri ya. Jadi langsung apa namanya, is prime sama dengan true. Eh false sorry. Nah gitu. Udah deh. Kalau misalkan is prime ini berarti
prima, prime gitu ya. Else-nya berarti not prime gitu. Codingannya sesimpel itu kok untuk prime checking ya gitu. Tenang aja nanti untuk teks ini akan saya share ya di grup ya untuk materinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak ya, kalau ada yang mau ditanyain ya. Sebelum kita lanjut. Nanti setelah semua materi ini dibahas, kita akan coba ke soal-soal yang eh, pakai materi matem ya. Detail X ya, mau baik itu soal exercise maupun soal OSP ya. Nanti kita coba bahas gitu. Mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan. Saya sambil ambil air minum dulu. Oke, so far nggak ada yang mau tanyain ya. Oke, kalau belum kita lanjut. Selanjutnya prime generation ya, yaitu mengenerate bilangan prima. Kalau tadi kan yang kita lakukan kan checking prime ya, jadi ada suatu bilangan, habis itu kita periksa dia itu prima atau bukan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mau mengenerate, misalkan saya mau mengenerate bilangan-bilangan prima dari 1 sampai 100. Bilangannya apa aja? Oh, Kak, kenapa nggak setiap bilangan dari 1 sampai 100 tinggal kita cek aja, Kak, prima atau bukan, terus kita output. Itu bisa. Cuman kalau kayak gitu, nanti kompleksitasnya berarti kan jadi ON dikali sama akar N gitu kan. Karena setiap bilangan kan kita cekin kan sebanyak square root gitu kan. Sebenarnya ada algoritma lain yang memang didesain khusus untuk itu gitu. Nah, nama algoritmanya kalau kalian udah pernah dengar itu adalah Shift of Eratosthenes. Shift lah. Atau kalau anak CP biasanya algoritma shift lah. Jadi algoritma shift tuh konsepnya gini. Jadi pertama kita asumsikan ya semua bilangan itu adalah prime. Habis itu kita mulai melakukan validasi dari bilangan yang terkecil. Ketika kita menemukan bilangan yang statusnya prima, otomatis semua kelipatan dia, sign dirinya sendiri, itu bukan prima. Contoh, misalkan saya mau mengenerate bilangan prima dari 1 sampai 25 gitu. Kecuali satu ya, satu kan otomatis bukan prima. Berarti awalnya saya assume 2 sampai 25 itu prima, ya kan? Nah, saya mulai lakukan validasi. Dimulai dari 2. Oke, 2 statusnya prima nih. Nah, berarti semua kelipatan 2 yaitu 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya otomatis bukan prima. Kayak gitu ya. Mungkin saya akan coba simulasiin di sini. Misalkan di sini jadi shift itu gini.
mungkin saya tuliskan juga ya algoritmanya gimana. Jadi pertama kita assume semua bilangan itu prime, prima lah kita. Habis itu validasi dari angka terkecil ya. Setiap menemukan ini biar jadi catatan buat jadi catatan kalian ya. Setiap menemukan angka prima, ubah semua kelipatannya menjadi non prima gitu ya. Oke, kita langsung mulai simulasiin ya. Misalkan saya mau generate bilangan prima dari 1 sampai dengan 25 lah biar agak banyakan. Oke, ini ya. Oke, kita mulai dari 2. Oke, 2 nih prima karena statusnya prima kan. Ya udah, semua kelipatannya berarti 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sama 24 itu otomatis bukan prima. Lanjut, pengecekan angka berikutnya 3. 3 ini prima ya karena bukan silang kan, jadi prima. Karena 3 prima, semua kelipatan nih itu bukan prima. Berarti 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 otomatis bukan prima. 4 bukan prima, jadi nggak perlu kita validasi kelipatannya. 5 itu prima, karena di sini bukan X kan. Ya udah, berarti semua kelipatannya otomatis bukan prima. Berarti 10, 15, 20 sama 25 itu otomatis bukan prima. Nah, kan tadi kan kita yang prime checking kan apa namanya checkingnya cukup sampai akarnya ya, square rootnya ya. Nah, shift ini juga sama. Kita validasinya cukup sampai square rootnya aja. Akar 25 itu kan 5. Jadi kita validasi cukup sampai 5. Itu udah cukup sehingga otomatis semua bilangan yang di sini yang bukan X itu adalah prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk ilustrasinya, ilustrasi algoritmanya. Kak, codingannya gimana? Ya simple aja. Berarti pertama kita bikin aja array of boolean gitu ya, is prime gitu. Bikin aja ukurannya eh, berapapun, misalkan ya 101. Terus misalkan kita mau generate prime numbers 1 sampai 100 ya. Ya udah berarti ya is prime 1 jadiin false. Terus kita iterasi aja dari 2 sampai dengan 100. Memset tuh cuma bisa 0 sama -1 ya. Di sini tinggal is prime i sama dengan true. Jadi kita asumsikan semua bilangan itu prima. Nah, udah kita tandain prime semua, kita mulai proses shift-nya. Cara nge-shift itu kita bikin for 2 lapis. For lapis pertama buat validasi, buat ngecek angkanya dari yang terkecil. For yang lapis kedua buat nyoret kelipatannya. Jadi looping pertama itu startnya dari 2 sampai akarnya ya. Akarnya si 100 tadi ya. Square root 100 tadi kita. Karena kita mau mengenerate bilangan prima dari 1 sampai 100. Oke, jadi si I ini buat yang validate-nya gitu ya. Nah, kita cek dulu. I ini prima nggak? Ini ya, if is prime I. Kalau dia prima, otomatis kelipatannya itu bukan prima, ya kan? Ya udah, berarti kita coret semua kelipatan-kelipatannya si I. Bikin looping lagi for int j sama dengan 2 kali I, ya kan? Habis itu j kurang dari sama dengan 100. Nah, loopingnya biar cepat itu j-nya di plus sama dengan I. Kenapa? Karena kita cukup fokus di kelipatan I aja, gitu. Makanya kompleksitasnya itu bukan n kuadrat, tapi kompleksitasnya adalah n log n. Nah, di sini dia cukup tandain semua kelipatan I jadi non prime. Jadi is prime
J itu kita isi dengan false gitu. Udah selesai. Codingannya kayak gini aja kok. Kak, kalau misalkan bilangan-bilangan primanya mau disimpan gimana? Ya udah, kalau mau disimpan itu berarti kalian ini saya modif dikit ya. Ini kan kalau nggak disimpan cukup ditandain aja setiap bilangan itu prima atau bukan. Kalau mau kalian simpen yang prima-primanya itu ya sebenarnya bisa dengan cara kalian tinggal bikin for lagi dari 1 sampai 100 yang prime masukin. Tapi kalau misalkan mau sambil dicek sambil disimpan juga bisa. Gini aja. Ini kan ngeceknya cuma sampai akarnya. Ya udah, gak usah sampai akar ya, sampai 100 saja. Kak, kalau kayak gini kompleksitasnya berubah nggak? Jawabannya nggak. Tetap sama. Tetap n log n juga. Kayak gitu. Karena ketika misalkan I-nya 50 nih, kan 2 kali I aja udah 100 kan. Otomatis nggak ngefek gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh signifikan. Kayak gitu. Tetap akan bertambah banyak operasinya, tapi kompleksitasnya nggak berubah signifikan. Tetap masih masuknya tuh n log n. Kayak gitu. Nah, di sini tinggal gini aja. Kalian bikin aja misalkan vektor int list primes. Eh, gitu ya. Ya udah di sini kalau prime langsung aja list prime dot pushback i gitu. Dah tinggal kayak gitu aja. Oke, gitu ya. Kira-kira gitu sih untuk algoritma shift ya. Dan shift ini bisa dimodifikasi ya. Oh, modifikasi kayak gimana, Kak? Misalkan nih, kalian mau nyatet bilangan faktor-faktor dari X gitu. Ya udah, kan kalau di sini kan kita loopingnya langsung jadiin is prime-nya 0. Kalau kalian mau nyimpen faktor-faktor, ya udah tinggal ini kalian instead kalian pakai boolean s prime, jadiin ubah aja jadi vektor. Misalkan vektor vektor list factor gitu. Nanti langsung di sini list factor dot pushback i gitu. Jadi misalkan kan i itu misalkan i-nya 2 nih. 2 itu kan berarti otomatis habis membagi 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya udah eh, list factor 4 pushback 2, list factor 6 pushback 2 gitu. Itu buat nyatet faktor-faktornya kayak gitu. Atau bahkan kalian mau sekedar buat nyatet setiap bilangan tuh faktornya ada berapa banyak. Jadi tinggal banyak faktor di plus-plus. Jadi save ini bisa dimodifikasi. Gak cuma sekedar buat generate prime numbers, tapi juga bisa kalian pakai buat mengenerate banyak faktor gitu. Selain menghitung banyak faktor secara matematis ya, gitu. Itu juga bisa secara algoritmis. Jadi shift itu bisa dimodif-modif lah, gitu. Nggak cuma sekedar buat apa namanya prime generation kayak gitu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut bahas ke mode inverse, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu? Apa nih? Itu bull is prime-nya bisa di memset kan Kak? Memset itu seingat saya cuma bisa jadi 0 kalau nggak min 1. Kalau jadi 1 tuh nggak bisa. Kayaknya ada caranya sendiri dan cukup kompleks ya. Dan daripada kompleks ya itu saya bikin for aja. Toh juga cuma 3 baris ya kan? Kayak gitu ya. Apa nih? Pakai fill bisa nggak sih Kak? Pakai fill saya belum pernah nyoba. Kalau misalkan bisa dicobain aja. Dan setahu saya feel ya ya sebenarnya mirip-mirip kayak Ford juga sih. Kalau emang bisa kalian pakai aja. Saya sendiri nggak pernah pakai feel ya by the way. Gitu. Oke, sip. Ada lagi mungkin yang mau tanyain? Betul. Kompleksitas memset tuh ON kan? ON kah? Iya benar. ON. Untuk pengisian-pengisian data itu ON pasti kompleksitasnya. Masa secara magic tahu-tahu O1 terus keisi semua kan nggak mungkin. Apa nih, Hasan? Kak, kenapa nggak dibalik aja, Kak? Maksudnya is composite. Bisa juga. Ini saya sengaja Hasan biar lebih deskriptif aja. Gitu. Karena mau menyelaraskan codingan ini sama definisi saya ini. Makanya saya bikinnya is prime. Kalau kamu mau bikinnya is composite, itu juga boleh. Gitu. Intinya gitulah algoritmanya gitu ya. Dan cara kalian untuk merepresentasikan datanya itu bebas aja. Gitu. Ini contoh aja. Apa nih? Oh, berarti sama aja ya kalau di loop. Iya, emang sama aja, Ahmad. Mau kamu pakai memset atau pakai for itu kompleksitasnya sama aja. Mungkin codingannya lebih ringkas, tapi kompleksitas gak berubah gitu ya. Apa nih? Radit. ON log N apa ON log log N sih, Kak? Yang shift.
Sebenarnya lebih tepatnya yang kedua sih, log log n sih, gitu. Tapi menurut saya n log n sama n log log n itu nggak terlalu signifikan ya bedanya, gitu. Yang jelas bukan n kuadrat, jadi masih dibilang cukup kencang, kayak gitu. Ya, Radit ya. Lebih tepatnya sebenarnya log log sih sebenarnya, gitu. Ya kalau bener-bener mau didetailin ya gini. Misalkan nih mau generate 195. Kan kalau 2 berarti kelipatan 2. Berarti 100 per 2. Kalau 3 berarti 100 per 3. Ya kan? Terus 100 per 5. 100 per 7. Berarti kan tinggal 100 per 2 ditambah 100 per 3 ditambah 100 per 5. Ya kan? Berarti kan kompleksitas totalnya kan n per 2 ditambah n per 3 ditambah n per 5 ditambah n per 7 n per 11. Itu kalau bener-bener mau sedetil itu ya, ngitung kompleksitasnya ya Radit ya. N ditambah n per 11 tambah n per 13. Nah, ya itu mungkin sebenarnya lebih mendekati ya yang log-log sih, kayak gitu. Itu ya Radit ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Monggo ya, kalau ada yang mau ditanyain lagi ya, saya mau ambil air minum lagi sebentar. Oke, aman ya. Belum ada yang mau ditanyain lagi ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke bahasan yang berikutnya ya, yaitu mode inverse. Sebenarnya mode inverse ini itu ini ya, sebagai langsung ya, bentar ya. Itu berangkat dari ini ya, apa namanya? FLT ya. FLT itu apa? FLT itu Fermat Little Theorem ya. Ini yang apa namanya? A mod P itu bukan A mod P sih. A pangkat ini ya, A pangkat P mod P
itu sama dengan A kalau nggak salah. Dengan syarat ini P-nya itu adalah prime numbers. Maka A mod P itu sama dengan A. Nah, masing-masing bagian sisi kiri sama sisi kanan itu kita kalikan dengan super A. Efeknya adalah A pangkat P-1 mod P itu sama dengan 1. Nah, ini yang biasanya kita pakai ya kalau ngajarin soal mod-modan ya. Nah, untuk mod inverse itu kembali kita kalikan lagi sama super A. Efeknya jadi A pangkat P-2 mod P sama dengan A pangkat -1. Ini gunanya apa? Emang Kak, jadi gini, seringkali kalau di codingan itu kita bakal ngadapin soal yang nanti hasil akhirnya adalah A per B mod P gitu. Nah, A per B mod P di mana GCD dari A dan B itu satu. Jadi udah coprime A sama B-nya, tapi bentuknya masih pecahan. Tapi kita diminta outputnya nggak pecahan. Nah, dan kebetulan P-nya ini prime. Nah, biasanya sering ketemu nih soal kayak gini nih kalau di codingan nih. Nah, ngehandle-nya adalah gini. A per B mod P itu kita ubah bentuknya jadi A dikali B pangkat -1 mod P. Nah, kan kita udah dapat bentuk di sini ya. A pangkat -1 sama dengan A pangkat P-2 mod P. Nah, jadinya A B pangkat -1 itu bisa kita ubah menjadi B pangkat P-2 mod P. Nah, jadi nanti ketika kalian ketemu soal codingan yang hasil akhirnya kayak gini, itu penyebutnya itu kan berarti otomatis dia pangkatnya -1. Itu kalian convert jadi pangkat P-2 mod pangkat P-2. Nanti tinggal di mod P aja. Nah, nyari B pangkat P-2 mod P-nya ini itu bisa pakai fast expo, fast exponentiation, perpangkatan cepat. Ini nanti masuk topik DNC, divide and conquer. Nanti akan kita bahas gitu ya. Intinya ke sini aja sih kalau mod inverse sih. Kalau kalian ketemu soal yang di modnya itu prime, habis itu apa namanya ada pecahannya, ada penyebutnya. Nah, penyebutnya itu kalian convert jadi pangkat P-2. Misalkan soalnya di mod P ya. P-nya kita acuh misalkan 10⁻9/7. Biasanya segitu sih. Dan emang 10⁻9/7 itu prime ya. Makanya sering banget muncul di soal-soal codingan kayak gitu. Oke, itu sih paling untuk bahasan multiverse ya. Nanti setelah ini saya akan coba lihat-lihat soal-soal yang related dengan topik kita hari ini ya. Nanti coba kita bahas, kita kerjain gitu. Baik itu soal latihan, nanti habis itu saya sambil lihat ya soal OSP juga yang topiknya sesuai dengan yang kita bahas hari ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan ya. Nanti kalau udah nggak ada yang mau tanyain, kita coba terjun ke contoh-contoh soalnya. Mode inverse biasa dipakai untuk apa ya, Kak? Biasanya kalau kalian ngerjain soal-soal coding yang modelnya ngitung banyak kemungkinan atau pokoknya model-model soal yang ngitung-ngitung angka gede, kan biasanya kalau angka gede kan nggak mungkin di show ya, di show mentah-mentah kan. Biasanya nanti diminta show-nya misalkan
Nanti untuk jawabannya dimodulo dengan 10 pangkat 9 plus 7. Nah, soal-soal yang kayak gitu Hans, biasanya itu bakal butuh pakai mode inverse. Kayak gitu. Itu harusnya kalian sering ketemu kok kalau ngerjain CF atau ngerjain encoder gitu. Itu bakal sering kok ketemu. Bahkan di soal OSN juga ada kok. Karena hasilnya sangat besar, maka jawaban dimodkan dengan 10 pangkat 9 per 7. Nah, soal-soal kayak gitu tuh biasanya suka pakai mode inverse. Karena nanti bisa aja dia bentuknya pecahan gitu. Ya, gitu ya Hans ya. Apa nih? Kak, itu agak bingung kenapa A kali B pangkat min 1 mod P bisa jadi A dikali B pangkat P min 2 mod P. Oh, itu ini. eh ini nih. Berangkat dari bentuk itu, Radit. A pangkat P min 2 mod P sama dengan A pangkat min 1. Jadi kita assume A-nya itu adalah B. Berarti kan kanannya B pangkat min 1. Kirinya berarti otomatis B pangkat P min 2. Nah, itu kita substitute ke yang bentuk A dikali B pangkat min 1 mod P itu, Radit. Jadi yang ini kita substitute ke sini. Kan kalau ini kan pakainya B. Yang ini pakainya kan A. Ini kan sebenarnya kiri kanan kan sama-sama dalam kurung mod P kan. Kayak gini kan. Kiri kanan kan sama-sama mod P. Itu tadi ya. Gitu. Apa nih Hans? Oh ya, sama-sama. Gitu. Jadi yang bentuk ini misalkan saya ganti jadi B, berarti kan otomatis jadinya B pangkat P min 2 mod P sama dengan B pangkat min 1 dalam kurung mod P kan. Nah, ini kan sama kan? Nah, berarti kan ini bisa kita substitute jadi ini kan? Makanya jadi ini. Gitu ya, Radit ya. Monggo, kalau ada yang mau tanyain lagi. Bentuk codingannya bakal gimana, Kak? Oke, mungkin akan ada yang tanya kayak gitu ya. Gini aja. Nih, oke, mana ya? Misalkan gini, kita mau nyari hasil dari A per B mod mod P misalkan. Gini aja, misalkan saya di codingan nih bikin konstanta long long mod sama dengan 10 pangkat 9 plus 7 misalkan. Misalkan ini di in main-nya nih. Kita misalkan diminta outputin A per B mod ini ya, misalkan ya. Jadi gini caranya. Misalkan INT A sama B gitu ya. Nanti kita input misalkan A sama B-nya. Kita diminta outputin A per B mod 10 pangkat 9 per 7 misalkan. Kan berarti pertama A per B-nya kan kita sederhanakan dulu kan. Berarti pertama kita cari FPB-nya dulu. Misalkan FPB sama dengan underscore underscore GCD dari A dan B gitu ya. Habis itu hanya dibagi FPB, B-nya dibagi dengan FPB ya. Nah, habis itu baru deh kita cari pakai function yang tadi itu DNC ya. Nanti saya buatin functionnya. Ini berarti tinggal kita see out A em, dikali sama pangkat. Nah, misalnya saya bikin function pangkat ya. B pangkat mod min 2. Nah, ini di modulo dengan mod. Gini ya. Ini. Habis itu hasilnya dimodkan lagi. Nah, gini ya. Ini misalkan jadiin kurung di sini. Nah, sekarang kita bikin function pangkatnya. Ini saya belum akan jelasin detail terkait codingan pangkatnya ya, karena ini nanti akan kita bahas di materi divide and conquer. Bikin aja function long long pangkat. Berarti int A, int B gitu ya. Sorry ya, namanya kurang deskriptif. Nah, gini. Gini aja, best case. Kalau pangkatnya 0, otomatis nilai pangkatnya 1. Ya kan? Kan gitu ya biasanya ya. Terus bikin variabel temporary pangkat A, B per 2. Jangan lupa di mod ya. Habis itu dikalikan dengan dirinya sendiri.
Habis itu dimodkan, habis itu di cross check aja. Kalau misalkan pangkatnya ganjil, berarti kan kurang dikali sekali lagi ya. Berarti tinggal tem dikalikan dengan A, terus jangan lupa di modulo ya. Nah, habis itu baru deh di return. Nah, jadi ini apa ya? Nyari A pangkat B tapi pakai divide and conquer. Jadi ntar kompleksitasnya log B. Nanti detailnya akan saya bahas di materi divide and conquer ya. Ya kira-kira contoh codingannya gini lah. Yang pakai apa namanya? Pakai mode inverse ya. Jadi kan harusnya kan outputnya kan A per B mod P. Nah, instead kita mentah-mentah A per B mod P, B-nya saya convert yang tadinya B pangkat min satu, saya ubah jadi B pangkat P min 2. Di sini P itu adalah mod. Nih, sih kan saya bikin konstanta ya. Modnya itu 10 pangkat 9 per 7. 10 pangkat 9 per 7 tuh ini ya, apa namanya, prime numbers ya. Makanya ini bisa dilakukan. Mod inverse itu nggak bisa kita lakukan. Kalau misalkan modularnya itu bukan prime, itu nggak bisa. Jadi mod inverse hanya berlaku kalau yang ngemodnya itu prime number gitu. Oke, itu ya untuk contoh codingan mod inverse. Versi simple. Jadi di codingan ini kita diminta outputkan A per B dimodkan dengan 10 pangkat 9 per 7. Sesimpel itu soalnya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Silakan ya kalau ada yang mau ditanya-tanya dulu ya. Kalau nanti memang udah pada paham semua, baru kita coba terjun ke contoh-contoh soalnya.
Oke, so far so good ya. Belum ada yang mau ditanyakan. Kalau gitu ini saya share dulu aja untuk catatannya ya. Saya share di Pastebin buat pegangan kalian. Saya share di chat sama saya share di grup juga ya. Oke, sebentar. Syntax highlight. Terus highlighting C++, title, math coding, create new pass, verify human. Loh, ngulang lagi. Ntar ya. Loh. Saya ini syntax highlighting C++, math coding, create new pass. Oke. Nih ya, saya share di chat grup, di chat, sorry, chat Zoom. Saya share juga di chat WA ya. Di sini ya. Oke. Itu ya, udah saya share ya di grup WA juga. Oke, kalau gitu sekarang kita coba browse ya. Contoh-contoh soal yang pakai matem. Oke, saya pindah share screen dulu ke Chrome. Ntar ini nggak salah kan saya. Oke, kita coba ke yang course dulu deh. Matem. Nah, ini. Oke, nih nanti saya ke soal praktis juga ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Bilangan agak prima. Ini ya, ada di TLX, bagian courses, terus kompetitif dasar, terus matematika diskrit dasar ya. Nah, ini akan coba kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang atas dulu. Oke, ini saya, oh udah ada codingannya. Saya hapus dulu lah. Oke, yuk kita baca yuk. Apa nih? Suatu bilangan bulat positif disebut agak prima apabila bilangan tersebut hanya habis dibagi oleh satu bilangan itu sendiri dan sebanyak-banyaknya dua bilangan bulat positif lainnya. Padengkrek memberikan Anda T buah bilangan bulat N. Untuk setiap bilangan N, tentukan apakah bilangan tersebut bilangan agak prima atau bukan. Ini berarti otomatis satu masuk agak prima ya, karena kan satu cuma habis dibagi oleh satu ya, gitu. Ya udah, berarti kan ini mirip sama yang prime checking tadi ya, cuman kita kasih batas toleransi banyak faktornya tuh berarti maksimal 4 gitu kan. Banyak faktor maksimal 4 kan berarti bisa dibilang pembaginya kalau kita cek sampai akarnya itu maksimal 2. Gitu ya. Oke. Kalau gitu tinggal kita buat codingannya aja. Nah, kalau saya biasanya kalau compiler nih berhubung saya pakai Mac ya, mager juga nginstal-nginstal, saya pakai compiler online sih. Biasanya saya pakainya ini, Yusako IDE ya biasanya ya. Tinggal bikin aja di online compiler. Oke, ini langsung aja. Berarti pertama banyak test case ya. Ini kita input aja. Saya pakai sin aja deh. Berhubung angkanya juga kecil kan ya. Terus saya biasanya pakai scanf sih. N-nya, oh ya kecil kok. T-nya cuma 1000. Ini berarti sin T. Terus while T min min aja ya. While T min min. Terus INTN. Sin N. N-nya ini kita cek ya. Agak prima atau bukan gitu ya. Outputnya apa sih? Ya sama bukan ya. Oke, ya sama bukan. Ya udah, berarti tinggal INT. Lulus, ini kemana? INT faktor sama dengan satu. Maksudnya banyak faktor yang habis bagi yang di sisi kiri ya. Ini berarti tinggal looping aja dari 2 sampai dengan square root n ya. Ini tinggal if n mod i sama dengan 0, ya wes berarti faktor plus plus gitu. Nah, udah, baru deh kita cross check if faktor kurang dari sama dengan 2, outputnya ya ya. Habis itu else-nya di sini outputnya ya sama tidak tadi ya. Ya, oh ya sama bukan. Bukan. Oke. Ya, kita testing. Di sini kita coba pakai sampel ya. Running. Ya, bukan.
Oke, yes, tinggal kita submit aja di sini. Harusnya sih bagusnya di testing-testing dulu ya. Ini berhubung saya cukup nekat dan pede ya, jadi langsung saya submit. 1 juta harusnya cukup kok integer. Oke, udah accepted ya. Jadi ini solusi soal yang pertama ya, bilangan agak prima, codingannya seperti ini ya. Oke, yang belum ngerjain soal ini mungkin bisa nyobain ngerjain ya. Saya kasih waktu beberapa menit sebelum kita lanjut bahas soal berikutnya ya. Nanti setelah semua soal yang di bab ini kita bahas, saya coba searching-searching soal OSP yang pakai matem ya. Kak, itu mic-nya mute. Oh, nggak lagi ngomong kok. Aman-aman. Ini saya sambil melakukan sesuatu di belakang. Feel free ya kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Ini kursus saya kelihatan jalan ya soalnya ya. Ini sambil buka Windows yang lain. Kalau dari kalian ada yang mau nanya-nanya, silakan ya. Bebas mau nanya apa aja.
Oke, Kak, sebenarnya ada perbedaan efektif signifikan nggak kalau di for-nya pakai I kali I kurang dari sama dengan N daripada I kurang dari sama dengan square root N? Mirip-mirip sih, nggak terlalu beda jauh sih, gitu. Kalau dari pengalaman pribadi sih kayak nggak pernah nemu case gara-gara pakainya square root jadi TLE gitu. Terus pakai I kali I nggak TLE, nggak pernah sih Radit. Gitu. Jadi sama aja kok. Bebas aja lebih preferensinya lebih senang pakai yang I kali I atau pakai yang square root gitu ya. Oh iya, sambil sharing aja. Saya dulu pernah ngerjain soal CP ya. Itu tuh saya bermain dengan angka-angka precision, angka desimal. Saya pakai CNC out. Itu saya kena TLE. Terus saya ganti pakai scanf printf. Itu jadi accepted. Jadi saran saya, kalau kalian bermain dengan angka precision, terutama di bagian input output, saran saya pakai scanf printf. Itu padahal saya Sinsiat udah pakai ini loh. Apa namanya? iOS, iOS lagi. Apa namanya? Cincot yang kencang tuh, saya udah jarang pakai sih ya. Nah itu saya udah pakai itu tetap, nah itu fast iOS stream, itu tetap kena time limit. Kalau saya ganti pakai scanf printf itu jadi accepted. Itu pas saya bermain input output angka desimal. Pengalaman pribadi sih pas ngerjain soal gym ini CF. Kalau Fast IO Stream ada nggak case di mana nggak pakai jadi TLE, pas pakai nggak TLE? Ada. Misalkan ya Radit ya, kamu input data, banyak datanya tuh sampai 500.000. Itu kalau kamu pakai CNC out tanpa Fast IO Stream, itu kamu kena time limit. Tapi kalau pakai Fast IO Stream, itu accepted. Biasanya fast IO stream itu kita pakai kalau kita input datanya atau output datanya tuh banyak. Banyak definisi banyak tuh paling nggak sampai 100 ribuan lah output atau inputnya. Gitu ya Radit ya dan yang lainnya juga ya. Jadi saran saya sih pakai fast IO stream ketika kalian inputnya sampai 100 ribu data lebih lah. Input ataupun output ya gitu. Kalau cuman 1.000 mah nggak usah juga aman. Kalau mau lebih aman lagi pakai scanf printf aja dari awal. Saya biasanya pakai scanf printf kok. Ini kebetulan aja saya nyontoin scene scout karena kayaknya scene scout paling familiar buat kebanyakan anak-anak deh. Gitu. Fast ISM tuh yang iOS base. Iya betul Ahmad. Mm-mm. Fast ISM tuh yang iOS base. Sing with Studio False. Yang itu. Oke, mungkin sambil
kalau ada yang mau nanya-nanya lagi sambil kita lanjut yang soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya di sini ada apa nih? Faktorisasi prima. Yuk kita baca. Diberikan sebuah bilangan bulat positif n, tentukanlah faktorisasi primanya dalam bentuk P1 pangkat A1 dan seterusnya, dengan P adalah bilangan prima dan A adalah pangkatnya. Apabila pangkatnya satu, gak perlu ditulisin pangkatnya. Harus terurut dari kecil ke besar. Oh, ini tinggal masalah formatting aja ya. Jadi kalau apa namanya, input yang pertama ya cuman angka sama pangkatnya. Kalau input yang kedua dan seterusnya itu ada ini simbol X-nya ini nih. Ya kayak gini nih. Ada tambahan ini. Apa namanya? Spasi X spasi ya. Terus baru angkanya beserta pangkatnya. Caranya berarti ini gimana Kak? Ya udah tinggal bikin aja boolean flag buat nandain itu output yang pertama atau bukan. Kalau output yang pertama nggak perlu outputin spasi X spasi. Kalau bukan output yang pertama, outputin X spasi X spasi gitu. Terus kita caranya tinggal looping aja sih dari 2 sampai dengan ini, sampai dengan apa namanya? N ya. Sampai dengan N tinggal looping aja sih. Ini kan N-nya cuma 1 juta ya. Kecil kok. Kecil-kecil. Gitu. Oke, langsung kita buat codingannya aja ya. Ini new file. Ini saya share link codingannya juga deh. Buat jaga-jaga kalau kalian ada yang belum tadi. Saya share di chat ya. Chat Zoom. Oke, yuk kita kerjakan yang soal berikutnya ya. Oke, ini masih. Oh, 1 juta ya. Oke, pertama berarti kita declare N dulu. Oke, N-nya 1 juta ya. Terus kita mulai looping ya. Looping dari 2 sampai dengan N. Nggak masalah kok, nggak bakal time limit. Oke, habis itu bikin aja ini, boolean awal sama dengan true. Gitu. Terus kita hitung aja int pangkat sama dengan 0. Terus kita bikin while di sini. While selama n-nya habis dibagi dengan i, maka kita bagi terus. Berarti pangkatnya kita plus plus, n-nya kita bagi dengan i. Gitu. Nah, terus kita cross check aja if pangkatnya lebih dari 0. Oke, berarti kita ada output i berarti. Berarti, nah terus kita cek if awal negasi awal ya, bukan bilangan awal berarti kan. Ya udah, berarti kita outputin spasi X spasi gitu ya. Jangan lupa di sini awalnya jadiin false karena udah bukan awal kan. Oke, habis itu kita outputin bilangannya yang tadi ya. Berarti si out I. Nah, sekarang kita cross check if pangkatnya lebih dari 1, berarti kita outputin pangkatnya juga ya di sini ya. Oh, pakai simbol pangkat habis itu angkanya ya. Ya udah berarti ini si out pangkat terus baru pangkatnya. Gitu ya. Oke, udah kayak gitu aja sih. Harusnya kayak gini doang. Dah gini doang. Kita coba testing ya. 693. Nggak ada yang kurang kan ya deklarasinya ya? Oh nggak ada kok. Coba ya. Nah ini ya. 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 11. Bener ya? Ah saya nekat aja lah. Langsung saya submit. Oke. Ini ya. Harusnya bener sih. Coba. Saran saya kalau kalian ngoding tuh bikin nama variabel kalau bisa deskriptif ya biar kalian nanti kalau salah-salah ngedebugnya gampang. Oke, udah accepted ya. Jadi ini solusi untuk soal yang faktorisasi prima. Yang belum pernah ngerjain soal ini mungkin boleh coba dikerjain. Kalau dari kalian ada yang mau ditanya-tanya, silakan ya, bebas mau nanya apa lagi. Boleh kok. Mau nanya yang ini atau di luar ini boleh.
Terkhusus untuk hari ini kita jadwalnya cuman sampai jam 3 ya. Nanti mulai besok mungkin kita akan lebih ada apa? Akan full ya. Gitu. Oh ya, yang ini saya share juga ya untuk link codingannya ya. Saya share ke chat Zoom juga. Tuh ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan.
Oke, berhubung waktunya juga udah tinggal 1 menit lagi ya, dan kayaknya nggak keburu kalau kita lanjut bahas satu soal lagi. Jadi untuk soal-soal berikutnya akan kita bahas di pertemuan besok ya. Oke, untuk pertemuan besok sendiri, itu kalau kita lihat jadwal, ya mana ya? Oke, oke. Kalau kita lihat jadwal itu kita besok startnya di jam 8:30 ya. Jadi kita topiknya masih matematika, masih math ya, masih matem. Kita besok start di jam 8:30. Oke, berhubung udah jam 3 juga. Mungkin sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin?